Industri ini akan menghadapi berbagai tantangan, terutama pada revolusi industri 4.0 saat ini. 3. Perusahaan yang merangkul keragaman mendapatkan pangsa pasar yang lebih tinggi dan keunggulan kompetitif dalam memasuki pasar baru. Melansir dari techinasia.com mengenai survei yang dilakukan oleh Populik tentang social commerce di Indonesia. Ternyata sebanyak 48% dari 1.000 responden tidak mengetahui apa itu social. Tips mengembangkan retail di era transformasi. Sahabat bisnis, semangat pagi. Sebagian masyarakat Indonesia tentu sudah mengenal istilah toko atau pasar modern. Ada yang namanya hypermarket, supermarket, minimarket, dep store, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pada saat ini, bisnis retail modern sudah mudah dijumpai di hampir setiap kota di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan beberapa pulau padat populasi lainnya. Produk-produk yang ditawarkan juga cukup beragam dan lengkap. Lokasinya mudah dijangkau, suasananya nyaman. Hal semacam ini membuat masyarakat di Indonesia lebih memilih berbelanja di pasar modern daripada di tradisional. Prospek supermarket bahan bangunan di Indonesia masih menjanjikan. Namun demikian, industri ini akan menghadapi berbagai tantangan, terutama pada revolusi industri 4.0 saat ini. Berikut beberapa tips untuk mengembangkan retail building material. A. Mengenal konsumen dan apa yang menjadi kebutuhannya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab. 1. Siapakah konsumen Anda sesungguhnya? Maksudnya, Anda perlu mengenal konsumen Anda secara tepat. Hal ini perlu untuk menentukan seberapa efisien Anda menjangkau dan melibatkan mereka. Kedua, di mana mereka? Bagaimana memastikan bahwa kita memiliki produk yang tepat untuk mereka? Pada saat yang bersamaan kita harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan serta biaya bisnis. 3. Apa yang sekiranya konsumen butuhkan dan yang mereka beli. Dengan menganalisa produk apa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta apa yang harus kita jual pada konsumen, kita dapat menentukan margin keuntungan menjadi optimal. Keempat, di mana mereka akan membeli kebutuhan mereka dan apa yang harus diselaraskan dengan channel mix kita. Kelima, bagaimana mereka akan membeli, serta bagaimana kita memberikan pengalaman berkesan yang dapat meningkatkan ketertarikan konsumen untuk melakukan pembelian. Berikutnya, B. Membangun tim yang berakar pada keragaman dan inklusi SDM Anda. Studi McKinsey mengungkapkan bahwa bisnis yang beragam memiliki kemungkinan 35% lebih besar mengungguli pesaingnya. Jadi, membangun tim dan mengembangkan budaya perusahaan yang penuh keberagaman dan inklusi sangat penting jika Anda ingin memulai tahun 2023 dengan langkah yang tepat. Dengan menyatukan kelompok yang beragam, Anda mendapatkan serangkaian pengalaman hidup dan latar belakang yang luas. Hal ini dapat membantu Anda mengembangkan produk dan solusi unik untuk kesenjangan pasar yang mungkin diabaikan oleh bisnis retail lainnya. Anda dapat membangun tim yang beragam dengan mengubah praktek perekrutan. Cari individu dengan tingkat pengalaman, pendidikan yang berbeda, dan pekerjaan berbagai anggota tim berdasarkan cara mereka menambah nilai
dan berkontribusi pada budaya perusahaan yang ada. Inklusi merupakan lingkungan di mana hubungan antar rekan sekerja bersifat kolaboratif, suportif, dan saling menghormati, sehingga terjadi peningkatan partisipasi dan kontributif oleh semua karyawan. Oleh karena itu, keragaman dan inklusi dapat digambarkan sebagai misi, strategi, dan praktek perusahaan untuk mendukung tempat kerja yang beragam dan mendapatkan manfaat dari praktek keberagaman tersebut agar perusahaan dapat mencapai keunggulan bisnis yang kompetitif. Berbeda dengan program keragaman yang tradisional, program keragaman dan inklusi lebih berfokus terhadap penguatan keyakinan tiap individu dibandingkan dengan pelatihan soft skill mereka. Terdapat beberapa alasan penerapan program keragaman dan inklusi lainnya, seperti 1. Dengan menekankan keragaman dan inklusi, karyawan merasa dihormati, didengar, dan dihargai. Karyawan yang merasa suaranya didengar di tempat kerja hampir 5 kali lebih mungkin diberdayakan untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka, yang berkontribusi pada tingkat kreativitas yang lebih tinggi. 2. Membantu perusahaan untuk menemukan talent yang tepat. 3. Perusahaan yang merangkul keragaman mendapatkan pangsa pasar yang lebih tinggi dan keunggulan kompetitif dalam memasuki pasar baru. 4. Mendorong karyawan untuk melihat dari berbagai persepsi, belajar dari satu sama lain, dan mengembangkan kinerja mereka sehingga performa perusahaan juga ikut meningkat dan mempersempit gap. C. Berjualan secara omnichannel. Sebagai pelaku bisnis retail, kita dapat melihat berbagai peluang baru. Anda dapat berjualan melalui website, media sosial seperti Instagram atau Facebook, dan juga melalui omnichannel marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Dengan demikian, konsumen mendapatkan kemudahan untuk melakukan pemilihan barang, membeli, mendapatkan, dan mengembalikan atau menukar barang dari peritel, terlepas dari channel penjualan yang digunakan. Jika Anda menggunakan omnichannel, maka yang dapat Anda lakukan adalah mengintegrasikan marketplace. Dengan integrasi, berarti Anda menggabungkan antara toko online Anda dengan platform omnichannel untuk membantu Anda mengelola bisnis online. Misalnya, Anda punya toko online di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya. Ketika Anda mengintegrasikan pada platform omnichannel, maka Anda bisa mengatur semuanya dalam satu tempat saja, tanpa harus bolak-balik ke masing-masing channel untuk menghabiskan waktu. Tadinya saya berpikir ngecat kayu itu susah. 2 tahun yang lalu di masa pandemi, di mana kita nggak bisa kemana-mana, dan kala itu kalau mau manggil tukang juga menakutkan karena memasukkan orang dalam rumah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melakukan pengecatan sendiri. Barang-barang di rumah yang berasal dari kayu dan sedang gusam dengan memakai propan wood stain. Hasilnya seperti ini. Ada pintu, ada pembatas ruangan, ada meja kopi. Walaupun sudah 2 tahun diaplikasikan, tetapi warnanya masih terlihat alami. Mengapa saya memilih propan wood stain? Karena berbahan dasar air, mudah diaplikasikan, dan tidak berbau. Propan wood stain memang TOP. D. Social commerce dan live streaming. Melansir dari techinasia.com mengenai survei yang dilakukan oleh Populik tentang social commerce di Indonesia. Ternyata sebanyak 48% dari 1.000 responden tidak mengetahui apa itu social commerce.
Sementara itu, responden yang sudah mengenal pengertian social commerce sebanyak 35% diantaranya belum pernah menggunakan social commerce. Social commerce adalah sebuah channel penjualan yang berada di dalam sosial media yang bertujuan untuk mempromosikan toko sekaligus produk yang dapat kita jual. Jadi, kita juga mengakses sosial media sekaligus membeli produk tanpa harus keluar dari aplikasi media tersebut. Selanjutnya, seperti apa yang kita ketahui bahwa tingginya penggunaan internet saat ini membuat bisnis online juga bertambah semakin banyak. Salah satu tren berjualan yang dilakukan secara live, tren berjualan online dengan live streaming menciptakan pengalaman berbelanja secara interaktif. Tahun 2023 adalah tahun di mana kita dapat melihat model berjualan secara live streaming di sosial media. Sosial media dan marketplace, bahkan di tahun 2022 saja, kita sudah sering melihat para pebisnis yang berjualan secara live di TikTok ataupun di Instagram. Karena pebisnis lebih sering menggunakan TikTok sebagai model berjualan secara live streaming, maka TikTok dapat diprediksi akan tumbuh pesat di tahun 2023 ini. Inovasi teknologi di industri retail. Menurut laporan Oracle The Impact of Emerging Technology, beberapa industri retail sudah menerapkan IoT, telah menuai banyak keuntungan, seperti 66% retail menyatakan bahwa IoT memberikan dampak positif terhadap proses pengalaman konsumen. 88% responden mengatakan bahwa penggunaan IoT pada retail akan memberikan insight pada konsumen yang lebih baik dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya. Dengan demikian, retail akan terus bergerak dengan memanfaatkan IoT. Pemanfaat teknologi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data guna mengetahui perilaku konsumen. Oleh karena itu, berikut ini ada beberapa keunggulan yang dapat diperoleh oleh retail dan penerapannya dalam IoT, dan yang memudahkan retail untuk memprediksi perilaku serta keinginan konsumen. Keuntungan dari konsumen adalah bahwa mereka akan mendapatkan iklan sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Dengan demikian, konsumen tidak akan terus-menerus mendapatkan iklan yang membuat mereka terganggu. Pengiriman instan. Layanan Someday instan hanya dapat digunakan untuk pengiriman dari dan ke wilayah tertentu. Tidak hanya itu, jarak tempuh juga memengaruhi kecepatan barang sampai ke lokasi tujuan. Sehingga semakin jauh jarak tempuhnya, maka semakin lambat pula barang yang akan datang pada lokasi tujuan. Begitu pula sebaliknya, apabila jarak semakin dekat, maka semakin cepat barang tersebut sampai ke lokasi tujuan. Perbedaan yang tampak jelas dari pengiriman ongkir Someday dan instant courier adalah pada durasi waktu pengantaran dan harga ongkos kirim. Durasi waktu pengantaran instan lebih cepat jika dibandingkan dengan Someday. Sementara harga ongkos kirim instan lebih mahal daripada Someday. Hasil survei Daya ID yang 56% pembeli online berusia 18 sampai 34 tahun, sebanyak 61% lebih menyukai pengiriman instan, dan konsumen bersedia membayar lebih agar barangnya sampai di hari yang sama. Kolaborasi dengan supplier. Sebagai pelaku bisnis di Indonesia, kita akan dihadapkan pada tantangan baru yang menuntut dunia bisnis menjadi kompetitif. Dalam hal ini, penyediaan produk yang terjangkau dengan biaya rendah, berkualitas tinggi,
dan cepat tersedia di pasar adalah permintaan konsumen yang harus dipenuhi. Jika perusahaan tetap ingin eksis dalam menghadapi ketatnya persaingan, salah satu terobosan penting yang dapat dilakukan untuk mencapai keunggulan kompetitif adalah melakukan supplier collaboration yang mengutamakan kerjasama jangka panjang. Supplier collaboration diperlukan sebagai sebuah aset strategi yang menguntungkan. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya supplier collaboration adalah sebagai berikut. Menurunkan persediaan, menaikkan tingkat pemenuhan, menurunkan biaya, menurunkan tingkat out of stock, mempercepat lifetime, meningkatkan tingkat layanan kepada pelanggan, mempercepat pengambilan keputusan. Catatan untuk retail building material, saat ini produk-produk di toko bangunan tidak sepenuhnya dapat di-online-kan karena belum menemukan bisnis model yang cocok untuk tipe bisnis seperti ini. Beberapa jenis building material yang ditengarai cukup potensial untuk masuk ke bisnis online adalah yang bersifat komoditi seperti besi, semen, pasir, baja ringan, dan kayu. Sedangkan yang masih harus melalui pasar offline adalah building material yang bersifat estetika seperti cat, keramik, ornamen-ornamen yang bersifat dekoratif. Hal ini disebabkan pembeli cenderung harus melihat, menyentuh, dan memilih langsung barang-barang building material yang akan mereka beli. Dapat dikatakan bahwa peluang di industri retail building material akan tercipta dengan memanfaatkan era digital dan melakukan sinergi O2O, online to offline, atau ada juga yang menyebutnya sebagai strategi omnichannel antar pelaku industri konstruksi dan properti. Kreativitas dari model campaign yang menarik pada bisnis retail ini juga harus dilakukan untuk meningkatkan minat dari konsumen Anda. Terima kasih, sampai jumpa pada episode selanjutnya pada topik yang berbeda. Dan jangan lupa subscribe, share, dan komen. Juga bunyikan lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video kami yang terbaru. Tetap semangat, terima kasih.